berasal dari korsleting listrik. Polisi menangkap 4 pelaku pembunuhan lansia disertai perampokan di Pekanbaru Riau. 2 pelaku ditangkap di Aceh Tengah, sementara 2 pelaku lainnya ditangkap di Kota Binjai, Sumatera Utara. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan pasukan Amerika Serikat terus memberlakukan blokade angkatan laut ke pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Gangguan terhadap pengiriman di Selat Hormuz terus berlanjut. Halo, selamat pagi, apa kabar saudara? Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir di akhir pekan Anda di hari Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Beriman Atenaya. Dan saya Nanda Aprilia. Hari ini sungguh spesial untuk pers tentunya karena hari ini merupakan hari kebebasan pers sedunia, saudara. Jadi ada beberapa hal yang tentunya akan kita soroti, termasuk dengan nanti akan ada perayaan sebenarnya untuk memperingati Hari Kebebasan Pers yang tadi kalau saya intip-intip mendengar laporan dari jurnalis Kompas TV di Kompas Pagi sebelumnya bahwa akan ada acara di CFD, tepatnya di stasiun BNI begitu ya, ada Menteri Komdigi dan juga beberapa aliansi dan juga komunitas pers sampai dengan komunitas masyarakat lainnya. Ini akan seru sekali karena kalau kita mengulas begitu ya Bremana mengenai pers sejauh ini apalagi untuk di Indonesia, beberapa hari lalu saya sempat liputan begitu ya. Salah satunya ada Aji di sana. Ia menuturkan bahwa memang tampaknya di sepanjang tahun 2025 sampai dengan di awal tahun 2026 angka kekerasan terhadap jurnalis ini meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Ada 89 kasus. Dari sebelumnya di tahun 2024 74 kasus. Nah, ini sebenarnya harus menjadi perhatian bersama apalagi khususnya untuk pemerintah dalam menjaga dan juga melindungi pers karena kenapa? Pers juga memiliki tanggung jawab begitu ya jika memang ingin menyampaikan informasi secara akurat dan juga benar terhadap masyarakat begitu ya, otomatis kita juga harus menjaga keselamatan dari pers itu sendiri. Betul, tadi ada data dari, setuju sekali, itu data dari Aliansi Jurnalis Independen saudara, dan tentunya momen ini juga menjadi tidak hanya menjamin kebebasan dan juga keselamatan insan media, tetapi juga bagaimana ini momen juga kita sebagai insan pers, Nanda juga menjunjung etika jurnalistik dan juga menjunjung profesionalisme kita di setiap apapun yang kita kerjakan gitu ya, sehingga peran kita sebagai pilar keempat demokrasi ini juga akan berjalan dengan semestinya seperti itu. Nanti kita akan pantau bagaimana kegiatan di CFD untuk peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, tapi kita akan ke informasi pertama dulu saudara di Sapa Indonesia Pagi hari ini, di mana 2 bangunan bengkelas di Jalan Jelambar Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat hangus terbakar pada Sabtu malam. Kebakaran diduga berasal dari korsleting yang memicu percikan api di lantai 2. Manamdan persiapan. Kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan di sekitarnya. Saksi menyebut kebakaran diduga dari korsleting listrik dan percikan listrik mengenai kasur hingga membakar bangunan di lantai 2. 2 bangunan terdampak dan seluruh barang di dalamnya hangus. Tidak ada korban jiwa maupun luka. 13 unit mobil damkar dan 65 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Awalnya ini di kasur mercik dari listrik. Nah, pas saya lagi nongkrong itu udah nggak mau pakai air, nggak bisa. Apar-aparnya habis. Oh, ini workshop. Iya, workshop yang elas.
Ini cuman 2 lantai doang sih. Hangus semua, Bang, semua. Hangus semua, iya. Sama kantor sebelah ini nih. Totalnya Hari biasanya. Oh, kalau hari biasa itu 3 orang. 3 orang, tapi semuanya aman hari ini. Semuanya aman hari ini. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi telah menangkap 4 pelaku pembunuhan lansia disertai dengan perampokan di Pekanbaru Riau. 2 pelaku ini ditangkap di Aceh Tengah, saudara. Sementara 2 pelaku lainnya ditangkap di kota Binjai, Sumatera Utara. Korban sebelumnya dirampok dan tewas di rumahnya oleh 4 pelaku pada Rabu lalu. Pelaku juga mencuri barang berharga milik korban. Kapolres Pekanbaru Kombes Muharman Arta menyatakan tim gabungan Resmob Jatantras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 4 pelaku kasus curas yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia di Rumbai, Pekanbaru. 2 pelaku ditangkap di Aceh Tengah dan 2 lainnya diamankan di kota Binjai, Sumatera Utara. Akan ada jumpa pers terkait dengan detail pengungkapan kasusnya. Seperti kami kutip dari rilis Kapolres Pekanbaru Kombes Muharman Arta kepada grup WhatsApp wartawan. Jenazah Dumaris Deniwati Sitio, lansia korban perampokan di Pekanbaru, Riau, dimakamkan di Taman Pemakaman HKBP, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Pemakaman dilakukan setelah jenazah disemayamkan di rumah duka. Keluarga dan sejumlah kerabat tak kuasa menahan duka atas kepergian Dumaris Deniwati Sitio. Dalam pengungkapan kasus ini, Polda Riau menurunkan tim Lab 4 dan Inavis untuk mengumpulkan barang bukti. Dari rekaman CCTV, terlihat para pelaku masuk ke rumah korban dengan santai. Bahkan, pelaku disambut korban. Namun, selang beberapa saat, terlihat seorang laki-laki membawa kayu dan memukul korban. Yang patut itu, yang ada di video itu adalah masih kerabat ataupun keluarga besar, dan memang motif itu masih ada ikatan ya menantu antara dari pasangan yang dari nomor 1 tersebut. Ada sakit hati gitu? Atau perempuan? Ya, belum. Perempuan inisial. Iya, seorang wanita ya, jadi dengan inisial AF ini yang... Kini, 4 pelaku pembunuhan telah ditangkap. 2 pelaku ditangkap di Aceh Tengah, sementara 2 pelaku lainnya ditangkap di kota Binjai, Sumatera Utara. Keluarga berharap pelaku diberi hukuman setimpal. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pengungkapan kasus lansia tewas dirampok di Pekanbaru Riau, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Kabid Humas Polda Riau, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Selamat pagi, Pak Pandra. Ya, selamat pagi dan seluruh pemirsa TV dimanapun berada. Baik, Pak Pandra, informasinya 4 tersangka sudah ditangkap. Ini untuk identitasnya siapa saja dan benarkah ini memang seperti yang beredar sebelumnya bahwa pelaku ini adalah menantu ataupun mantan menantunya, Pak? Ya, baik. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan kita bersama kemarin bersama keluarga korban, intinya pelaku curian kekerasan atau bencana mana antara pelaku ini merupakan kerabat daripada korban almarhum Dumaris Deniwati Sitio. Dan dari pengembangan ini itu menjadi atensi Kapolda Riau Jen Heriawan. Pasca kejadian tersebut, beliau merintah seluruh tensi yang ada untuk segera mengungkap dari kasus terjadi, karena ini merupakan pembunuhan yang cukup habis dan telah menurunkan selain pada Satreskrim Polresta Pekanbaru juga diturunkan di Reskrim Polda Riau dan juga dari bantuan teknis baik di Lab maupun dari Inavis. Dan proses penyidikan ini adalah sesuai dengan SCI atau Scientific Crime Investigation, dan alhamdulillah ini akan membuahkan hasil bahwa di malam para pelaku yang tentunya ini adalah pelaku yang diduga menghabisi nyawa korban
Dumaris tersebut di antaranya merupakan kerabat dekat. Ia adalah menantu daripada kan atas nama AFP. Kemudian juga eksekutor atas nama I, kemudian juga ada S ya sebagai eksekutor, kemudian I yang bantu, juga ada yang membantu, yang lain adalah berinisial. Jadi dari keempat ini, 2 berjenis wanita dan laki-laki itu diamankan oleh tim dari baik dari Polres Pekanbaru maupun di Polda Riau, bekerja sama juga dengan wilayah hukum Polda Sumatera Utara, tentu bantuan dari Polres tempat, baik dari Polres yang di wilayah tempat kejadian perkara, penangkap para pelaku. Begitu, Mas. Pak Pandra, mohon maaf tadi sedikit terputus-putus. Untuk pelaku yang berinisial AF ini bisa dipastikan kembali ini menantu atau mantan menantu dari korban, Pak? Ya, baik. Di korban ini atas nama Dumaris dan pasangan suami dan namanya Alman ini mempunyai 3 orang anak. Yang pertama adalah atas nama Arnold, yang kedua nama Ivan, dan ketiga adalah nama Ruth. Nah, dari pasangan ini yang baru menikah adalah anak pertama. Ini adalah anak dari anak pertama atas nama AFP. AFP ini berusia 21 tahun, merupakan menantu yang dinikah pada tahun 2022 dan 2020 telah meninggalkan rumah atau tidak harmonis rumah tangganya sehingga ditinggalkan rumah korban, dan baru tanggal 8 April ya, tanggal 8 April sempat melakukan tindakan pengambilan barang, barulah dipasang CCTV pada tanggal 9 April. Dari CCTV itulah dapat identifikasi kejadian di tanggal 29 April 2020 lalu. Dan ini kita identifikasi, kita juga memeriksa beberapa saksi yang menguatkan untuk memberikan suatu persamaan terhadap tindak dilakukan oleh AFP, termasuk juga tiga orang lainnya. Demikian, Mas. Baik, Bray. Pak Pandra, untuk motif sejauh ini Pak, bisa dipastikan kembali apa yang kemudian mendorong para pelaku melakukan aksinya? Apakah hanya motif ekonomi atau ada motif lainnya Pak? Ya, nanti memang kami akan melaksanakan pelaku baru kita dapat tadi malam di Mapolresta Pekanbaru. Tentunya dan pada kesempatan pertama kami akan sampaikan pada konferensi pers akan disampaikan oleh Kapolres Pekanbaru Kombes Muharman. Namun pemeriksaan awal ternyata dapat ketahui niatan-niatan yang tentunya antara korban dan pelaku ini sebenarnya adalah suatu hubungan nasional yang sebenarnya mereka sudah saling cukup baik. Tapi ada satu hal yang menurut pelaku AFP ini ada suatu yang menyakitkannya atau ada yang dianggap menyinggung perasaan sehingga timbul rasa dendam dan sebagainya. Tentu motif ini didalami kali supaya betul-betul terangnya suatu masalah. Ini bisa disampaikan. Baik, kemudian untuk eksekutornya yang merupakan seorang pria yang kemudian melakukan penganiayaan ini Pak, bisa dipastikan ini siapanya AF gitu Pak? Apakah benar ada kabar bahwa ini adalah kekasih ataupun selingkuhan dari AF? Ya, ini masih dalami karena memang kami artinya melakukan pemeriksaan sampai dini hari, artinya baru oleh tadi pagi malam sampai dini masih kita alami ya, mereka ada hubungan dekat di antara tersangka AFP dan juga dengan pelaku ataupun eksekutor atas nama begitu, Mas. Baik, nanti kami akan pantau juga Pak bagaimana konferensi pers jam 2 ya Pak ya, bisa dipastikan untuk nanti? Iya, betul sekali, ada pukul 14.00 hari Minggu pada Mei 20 kami menyampaikan konferensi. Baik. Disampaikan secara terbuka pada kesempatan ini. Demikian.
Oke, rincian nanti akan dihadirkan dalam konferensi pers di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Riau, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Pak. Diduga akibat korsleting listrik, saudara, rumah tinggal berlantai 2 di Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi dikerahkan untuk memadamkan api. Dari video rekaman warga, api terlihat berkobar dari bagian atas rumah yang terbakar, saudara. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi bersama dengan warga berhasil memadamkan api dalam waktu 15 menit hingga tak merambat ke rumah warga lainnya. Pemilik rumah, seorang warga lansia bersama dengan anaknya, berhasil dievakuasi dan selamat dari kebakaran. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Dan yang terbakar itu lantai atas. Awal api itu dari lantai berapa Pak? Lantai bawah atau lantai 2? Awal api itu sementara untuk di korsleting listrik. Dugaan sementara itu korsleting listrik Pak? Viral, warga di kawasan Grogol, Jakarta Barat dikejutkan dengan aksi seorang pria yang nekat naik ke atas kap mobil yang sedang melaju. Aksi ini kemudian dihentikan warga. Informasinya sesaat lagi. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Warga di kawasan Grogol, Jakarta Barat dikejutkan dengan aksi seorang pria nekat naik ke kap mobil yang sedang melaju. Aksi ini kemudian dihentikan oleh warga. Aksi seorang pria yang menaiki kap mobil sedan berwarna merah ini mengagetkan warga. Pria tersebut mencoba untuk menghentikan mobil. Bahkan ia sempat berteriak maling untuk menarik perhatian pengguna jalan. Melihat peristiwa tersebut, saudara, sejumlah pengendara dan juga warga membantu untuk menghentikan laju kendaraan. Mobil baru berhenti setelah dibantu pengendara lain yang melintas. Belum diketahui penyebab kejadian ini, namun polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Belum kita ketahui apa modus dari atau penyebab dari konflik tersebut. Namun saksi menjelaskan, saya sempat mendengar adanya teriakan itu adik saya. Nah, masih diduga ini adalah masalah keluarga. Nah, kemudian pihak dari Opsnal Reskrim Grogol Petamburan datang ke TKP untuk mendatakan saksi-saksi dan keterangannya. Sampai saat ini belum ada laporan polisi yang dibuat oleh yang bersangkutan atau yang berkonflik. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Satres Narkoba Polres Kepulauan Meranti menangkap 2 pengedar narkoba di perairan Selat Akar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Dari tangan pelaku, polisi menyita 27 kg sabu. Penangkapan bermula dari informasi adanya penyelundupan narkoba dari Malaysia melalui jalur laut. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan juga pemantauan di wilayah perairan yang diduga menjadi jalur masuk peredaran narkoba ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari tangan pelaku, saudara, polisi menyita 27 kg sabu. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika senilai 60,9 miliar rupiah asal negeri jiran Malaysia. Dari video yang Anda saksikan saat ini, saudara, aksi polisi mengejar kurir narkoba terjadi di Jalan Arifin Ahmad, Kota Dumai, Riau.
Tembakan peringatan polisi bahkan tak menghentikan laju kendaraan yang dibawa oleh pelaku. Bahkan salah satu anggota polisi nyaris tertabrak mobil kurir narkoba yang berusaha untuk melarikan diri, saudara. Meski sempat bersembunyi dan meninggalkan kendaraan di bahu jalan, polisi berhasil menghentikan pelarian pelaku. Barang bukti 18 kg narkotika jenis sabu, 30.000 pil ekstasi, dan 500 piece etomidet dari dalam mobil pelaku ditemukan dengan total mencapai 60,9 miliar rupiah. 3 pelaku dibawa ke Bareskrim Polri. Polisi sedang memburu satu pelaku berinisial RO. Sebanyak 3 tersangka berinisial AD, R, dan R diamankan dengan peran kurir dan pengendali lapangan. Petugas masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap 1 orang pengendali atas, seorang WNI yang berada di luar negeri. Berhasil menghentikan kendaraan, mengamankan 1 tersangka di lokasi, serta menangkap 2 tersangka lainnya dalam pelarian. Jaringan ini dikendalikan dari Malaysia dengan tujuan distribusi ke Pulau Jawa dan Madura. Kita ke sorotan lain, saudara. Jumlah korban kekerasan di Daycare Little Aresha, Yogyakarta, kini bertambah menjadi 93 anak. Namun dari jumlah itu baru 10 perwakilan anak yang melapor ke polisi. Penyelidikan atas kasus dugaan kekerasan di Daycare Little Aresha terus dilakukan polisi. Polisi menyebut jumlah korban dugaan kekerasan bertambah menjadi 93 anak berdasarkan laporan pemerintah kota Yogyakarta. Namun dari jumlah itu, polisi baru menerima 10 laporan dari perwakilan anak. Jadi korban itu memang kalau di posko pelayanan wali kota, itu Pak Wali Kota kemarin update terakhir itu 93 orang. Namun untuk di posko kita itu ada sekitar 10 orang. Ya. Yang sudah melapor berarti baru 10 orang ya? Iya benar. Para orang tua atau sanak saudara dari korban untuk segera melaporkan anak-anaknya yang mengalami kerugian dari kejadian daycare tersebut. Hingga kini 13 orang telah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Mereka adalah ketua yayasan, kepala sekolah, dan 11 pengasuh. Sementara karyawan lain termasuk Dewan Pengawas Yayasan masih didalami perannya. Polisi berharap orang tua maupun wali anak segera melaporkan dugaan kekerasan yang dialami. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan ia menemui langsung Presiden Prabowo usai PDIP dikaitkan dengan pergerakan massa saat demo rusuh Agustus 2025 lalu. Saudara, cerita ini diungkapkan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan gelar Profesor Emeritus untuk ex-Hakim MK Harif Hidayat. Megawati bilang ia langsung menemui Presiden Prabowo dan mempertanyakan sampai kapan Indonesia mau dipecah belah untuk menjatuhkan salah satu pihak jika tidak sepaham. Berani loh ya. Sekarang ini yang saya lihat keberanian di masyarakat itu betul-betul menjadi seperti apa ya? Jadi senyap. Saya tidak setuju kalau ada demonstrasi. Lah, waktu kemarin yang Agustus itu tiba-tiba ada yang dari ini kami punya pengacara mengatakan bahwa itu kan diinikannya untuk ke partai kami. Saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya mengatakan pada beliau, Pak, kalau memang kami buktinya saja dulu gampang, kita sama-sama ketua umum, jangan begitu dong, hanya mengatakan itu yang di belakangnya adalah merah. Apakah akan seperti itu selalu kita? Yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya kita harus bergotong royong, yang katanya kita berpancasila,
hanya untuk menjatuhkan seseorang ataupun kelompoknya karena tidak bisa sama? Apakah kita ini sudah menjadi negara apa? Coba tolong saya diberitahu. Film Para Prasuk sukses di Festival Film Internasional. Film yang mengangkat tema kerasukan dalam balutan visual memukau dan pesan kritik sosial ini wajib untuk Anda tonton. Perbincangannya hadir usai jeda saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih di Sapa Indonesia Pagi saudara, demam film lokal merasuki jajaran Kabinet Merah Putih. Sejumlah menteri, wakil menteri perempuan, sampai dengan Kepala Badan Komunikasi Nasional, politisi hingga artis menghadiri acara nonton bareng film terbaru karya sutradara Regas Banu Teja berjudul Para Prasuk. Kehadiran para pejabat negara menjadi bentuk dukungan nyata terhadap industri ekonomi kreatif dan kualitas film nasional yang kini semakin kompetitif. Main satu kata buat Para Prasuk, keren banget. Jadi kerasukan itu kan susah, apalagi zaman sekarang kepikiran tadi pagi saya ngomongin tentang attention economy. Kalau kita sekarang kebiasaan scroll TikTok cuma 3 detik begituan, per detik. Kalau untuk bisa kerasukan itu harus tadi banyak fokus, atensi. Jadi kepikiran sebenarnya mungkin kerasukan zaman sekarang apa lebih susah ya? Wajib nonton karena filmnya benar-benar nunjukin tentang kebudayaan Indonesia dan ngingetin kita tentang social life di sekitar kita. Mari dukung perfilman Indonesia. Beginilah respon antusias dari geng wakil menteri perempuan Kabinet Merah Putih pasca menonton film Para Prasuk karya Rekata. Film besutan sutradara Regas Banu Teja ini dinilai syarat akan pesan dan kritik sosial yang dibalut dengan visual yang memukau. Keren banget, film Indonesia bukan hanya meracik budaya Nusantara, tapi juga ini gabungan dengan seni rupa yang siap untuk go global. Keren. Tidak hanya para wakil menteri perempuan, Kepala Badan Komunikasi Nasional Kodari juga turut hadir dan mengaku terpukau dengan narasi yang diangkat. Menurut saya film itu bisa merasuki saya dengan satu ya, ini apa sih sebetulnya, fenomena apa? Yang kedua, saya merasa kayaknya fenomena ini ada di masyarakat, mungkin saya belum tahu. Tapi saya rasa kayaknya ini ada di masyarakat karena dari settingnya, dari dialognya, itu bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa yang memang betul-betul bahasa masyarakat rakyat kita begitu. Keberhasilan film lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri diharapkan dapat terus memacu para sineas untuk melahirkan karya berkualitas yang mampu bersaing di kancah internasional. Alvania Rizky, Jennifer Prapta, Kompas TV, Jakarta. Film Para Prasuk sukses di ajang Festival Film Internasional. Namun yang bikin penasaran penonton, kerasukan identik dengan teror dan juga mistis, saudara. Lalu apa yang beda dari film ini dan bagaimana sebenarnya film yang mengangkat kearifan lokal Indonesia bisa menjadi promo pariwisata di internasional? Kita akan berbincang langsung bersama dengan Amalia Rusdi, selaku produser film Para Prasuk dan juga Wakil Menteri Pariwisata, Nilu Puspa. Selamat pagi Mbak Nilu, Mbak Amalia, apa kabar? Selamat pagi Mbak Nanda. Mbak Amalia, selamat pagi. Selamat pagi juga. Nah, oke, sebelum kita akan bertanya lebih lengkap lagi, kita akan lihat dulu dan saksikan bersama saudara trailer film Para Prasuk berikut ini. Sambetan ada di Kampung Latas. Warga bakalan kesambet sama 20 roh binatang. Prasuk bakal bikin alam sambet buat muasin tuh kelamun. Sanggar Sambetan Pusat lagi ngadain seleksi dari 8 sanggar di nih kampung. Siapa yang paling jago bikin alam sambet bakalan jadi pimpinan Prasuk kita. Ayo, Ananto, pawit Bu. Situ bisa bawa roh bulus buat bikin kelamun kebal, bawa roh semut biar mereka makan enak, roh kebo yang bikin mereka segar, atau roh binatang lain yang bisa bikin kelamun kita puas. Konsen, hilangin semua rasa benci. Sambetan itu nyalurin rasa seneng, kumpulin semua cinta.
Nah, oke, itu dia saudara. Jadi kita langsung mau tanya ke produser film Para Prasuk terlebih dahulu dengan Mbak Amelia. Mbak Amelia, jadi untuk film Para Prasuk ini sebenarnya apa genrenya? Genrenya ini filmnya drama supranatural ya, bukan horor aslinya. Oke. Mungkin judulnya ada tulisan Parasuk, tapi sebetulnya Parasuk itu di sini konteksnya sesuatu yang merayakan kerasukan sendiri, bukan semacam kayak mistis atau kayak hantu yang biasanya kita lihat di film-film horor. Oke, jadi bukan pesan mistis ya yang ingin disampaikan. Jadi apa nih yang jadi poin utama besar dari film Para Prasuk ini, Mbak Amalia? Film Para Prasuk ini sebenarnya menggambarkan drama tentang ambisi dari seorang anak muda bernama Bayu, di mana dia mencoba dengan komunitasnya menyelamatkan satu daerah yang akhirnya karena ambisinya dia ada hubungan yang dilupakan olehnya dengan temannya, dengan keluarganya, sampai akhirnya dia bisa berusaha untuk rekonsiliasi dan menemukan kayak titik terang dari kehidupannya. Oke, jadi sebenarnya malah justru lebih dalam lagi ya untuk pesan dari film Para Prasuk ini. Tapi kalau melihat dari sinopsis yang saya baca begitu ya Mbak ya, saya baru rencana untuk nonton nanti sore. Jadi dari sinopsis dulu yang saya baca memang ini kan ada pesta sambetan begitu ya, yang isinya adalah kerasukan. Tapi kalau melihat dari sejauh ini proses film kerasukan ini dibentuk, apa ada kolaborasi dengan penduduk lokal begitu Mbak untuk bisa membuat otentik lebih dalam lagi terkait dengan apa yang disampaikan di film Prasuk? Untuk filmnya sendiri ini fiksi, pure fiksi. Jadi emang dibentuk dari awal itu kita membentuk kayak satu tim untuk syuting di satu daerah, dan karena ceritanya emang mengangkat sentralnya itu tentang ambisi, jadi pesta kerasukan ini diangkat untuk sebagai jadi bagian dari cerita filmnya itu. Gitu. Nah, konsepnya Parasuk itu juga mungkin kadang sesuatu yang merasuki diri kita itu bisa nggak hanya roh atau kayak aura mistis, tapi juga tentang ambisi ya. Nah, oke. Nah, itu yang sebenarnya ingin digarisbawahi dari film Prasuk begitu ya. Nah, saya mau tanya tanggapan dari Mbak Wamen. Nah, kemarin kan kalau saya lihat ada nobar bareng dengan wamen perempuan ya Mbak di Kabinet Merah Putih. Gimana nih setelah nonton film Prasuk? Ya, jadi kemarin kita nonton bareng karena film nasional tentu perlu untuk kita dukung ya, film dalam industrinya biar semakin berkembang, karena itu juga seiring dengan semakin mempromosikan tentang keindahan budaya alam Indonesia gitu. Nah, kemarin benar-benar kerasukan ya nontonnya gitu, karena dari awal sampai dengan akhir kita benar-benar dibuat terpukau dengan scene-scene-nya, dibuat terpukau dengan tentu acting-acting dari para pemain tidak diragukan lagi ya. Jadi betul-betul memberikan satu pengalaman yang luar biasa begitu, apalagi film ini juga betul-betul membawa atmosfer budaya lokal itu ke layar. Jadi itu betul-betul terasa buat kita ya, melihat bagaimana elemen tradisi, kepercayaan dan landscape lokal itu tersaji dalam satu layar gitu. Nah, kalau dilihat dari film ini kan meskipun ini fiksi begitu, tapi kalau dari pandangan saya sebagai penonton melihatnya ini terinspirasi oleh banyak sekali tradisi dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Mungkin begitu ya Mbak Amalia ya kalau saya lihat, karena kerasukan ini kalau kita lihat ini kan terinspirasi dari banyak sebenarnya tradisi-tradisi di Indonesia yang ada di Jawa, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, itu disatukan dalam satu cerita. Jadi saya pikir ini luar biasa ya, memberikan pengalaman dan juga mengingatkan kita tentang banyak hal yang tadi Mbak Amelia sebutkan, ambisi, kemudian juga mengingatkan kita juga tentang bahwa di sekitar kita mungkin ada banyak konflik sosial yang ternyata bisa diselesaikan dengan budaya dan tradisi yang kita punya gitu Mbak. Oke, ini menarik sekali Mbak Wamen kalau melihat secara keseluruhan begitu ya, dari Kementerian Pariwisata sendiri untuk melihat potensi dari film Para Prasuk ini untuk mempromosikan destinasi wisata, apalagi khususnya di tempat lokasi syuting film Para Prasuk. Bagaimana Mbak Wamen? Ya,
Nah, benar sekali Mbak Nanda ya, kalau kita lihat film-film itu banyak sekali, kemudian justru lokasi syutingnya itu jadi tren. Lokasi syutingnya bikin orang-orang datang gitu ke syuting itu. Sebut saja misalnya ada banyak ya film-film misalnya seperti Ada Apa Dengan Cinta dulu, kemudian orang jadi rame-rame datang ke Jogja gitu. Terus kemudian yang terbaru mungkin Gadis Kretek, kemudian juga dulu ada film luar ya yang membuat Bali itu menjadi luar biasa kedatangan turis waktu film Eat Pray Love. Jadi film itu memang jadi media promosi tidak langsung yang efektif gitu terhadap destinasi wisata. Orang yang tidak mengenal satu destinasi karena nonton film jadi tahu, terus kemudian jadi rame datang. Sama juga kayak film Laskar Pelangi dulu, Belitung kemudian menjadi begitu populer, ramai sekali orang datang. Tapi kalau kita lihat tren memang saat ini ya, itu menunjukkan ini ada satu data dari Expedia itu yang menunjukkan kalau 2 dari 3 wisatawan itu tertarik mengunjungi lokasi syuting. Jadi kalau ada syuting film, syuting TV, 2 dari 3 wisatawan itu ingin datang karena penasaran melihat lokasinya langsung. Kemudian kalau kita lihat juga 36% itu wisatawan itu bilang kalau film atau tontonan mereka di TV itu memengaruhi keinginan mereka untuk berwisata ke satu destinasi. Jadi secara tidak langsung memang film menjadi media promosi yang efektif gitu untuk menarik wisatawan untuk mendatangkan kunjungan ke satu destinasi. Jadi ketika lokasi satu film itu diketahui, itu bisa mengangkat gaya lokalnya, bisa mengangkat UMKM-nya, ekonomi desa atau ekonomi daerah tersebut bisa berputar dari satu film. Jadi luar biasa sekali memang promosi dari film untuk destinasi wisata. Oke, ini jadi stimulus yang baik begitu ya Mbak ya, melihat untuk destinasi wisata di Indonesia. Nah, saya mau kembali ke Mbak Amelia. Ini kan filmnya kental sekali dengan kritik sosialnya yang ingin disampaikan. Sebenarnya apa sih kritik sosial yang ingin disampaikan dalam garis besar di film Para Prasuk ini, Mbak Amalia? Mungkin kalau kritik sosialnya langsung itu kita mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih kayak untuk apabila konflik hadir di tengah masyarakat, bagaimana caranya kayak kita untuk berdamai dengan diri sendiri dan sampai akhirnya kita bisa berdamai dengan komunitas kita juga. Oke. Nah, ini sebenarnya saya juga ingin mengucapkan selamat untuk film Para Prasuk karena meraih penghargaan CGNM Award dalam rangkaian Busan International Film Festival 2024. Mbak Amalia, bisa diceritakan bagaimana bisa menyabet penghargaan ini? Mungkin di awal tahun 2024 itu kita mulai pre-production untuk filmnya sendiri. Kemudian ada beberapa grants dan funding yang kita coba approach waktu itu. Terus salah satu yang kita coba ikutin programnya adalah CGNM Awards. Itu salah satu project market film di South Korea, di Busan. Terus kemudian kita waktu itu menjadi salah satu kandidat yang mengikuti film project market itu, dan kebetulan di awards itu kita salah satu pemenangnya, mendapatkan awards itu. Terus kemudian setelah kita produksi di bulan Oktober 2024, kita melalui tahap post production yang akhirnya kita juga mencoba mengikuti beberapa festival film internasional, salah satunya Busan, Toronto Film International, dan Sundance. Dan kemudian waktu itu kita dapat tawaran beberapa film internasional untuk world premiere-nya, sampai akhirnya yang kita pilih adalah Sundance Film Festival, di mana kita ikut berkompetisi di film festival tersebut di Amerika. Oke, sejauh ini melakukan premiere di sana. Oke, sejauh ini bagaimana respons internasional melihat film Para Prasuk, Mbak Amalia? Bisa diceritakan kepada kami bagaimana experience? Untuk responsnya sendiri kita lumayan senang karena
Waktu kita mengadakan world premiere itu kita dapat standing ovation, terus di beberapa screening berikutnya kita juga menerima kayak respons dari audiens di sana. Ternyata cerita Para Prasuk ini nggak hanya terpaku atau berpaku pada satu kebudayaan atau kayak satu cerita, tapi budaya kerasukan ini ternyata itu universal ya, nggak hanya di Indonesia tapi di negara lain pun. Jadi mereka juga ngelihat ini sesuatu yang bisa mereka relate gitu. Terus kemarin kita ada beberapa festival juga yang kita ikutin, kayak Fantaspoa itu di Brazil, di mana filmnya memenangkan Best Choreography untuk tariannya. Oke, luar biasa bertabur dengan nominasi begitu ya dan penghargaan. Nah, saya mau bergeser lagi ke Mbak Wamen, melihat dengan apa yang disampaikan Mbak Amalia tadi. Dari pihak Mbak Wamen sendiri mungkin ada strategis khusus yang sudah disiapkan untuk mengaitkan film ini dengan wisata daerah tempat syuting? Ya, jadi kalau kita mau mengkonversi gitu ya dari film ketertarikan orang untuk tahu destinasinya, kemudian menjadi kunjungan wisatawan, itu memang butuh kolaborasi ya, tidak hanya Kementerian Pariwisata tapi juga secara pentahelix dengan industri utamanya, di mana kita bisa mengembangkan misalnya paket wisata yang berbasis film, jadi tematik. Jadi bagaimana kita bisa mengajak teman-teman di destinasi, di daerah atau di lokasi itu untuk yuk kita bikin memberikan satu pengalaman, satu paket wisata yang dipenuhi dengan pengalaman yang otentik, yang yang seperti ada di film begitu, sehingga orang semakin ingin datang ke satu destinasi itu. Nah, ini juga memang diterapkan seperti di Korea atau di negara-negara lain, bagaimana lokasi syuting itu kemudian wisatawan diajak untuk ngerasain pengalaman seperti syuting film tersebut gitu. Nah, hal-hal seperti ini penting untuk dilakukan, dan ini tidak bisa sendirian ya, harus kolaborasi dengan teman-teman di pemerintah daerah, dengan teman-teman di destinasi, juga dengan teman-teman industri, kemudian juga dengan media utamanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah aktivasi. Jadi bagaimana kita bisa, kalau memang lokasi syuting itu dibuka, diketahui, begitu kita aktivasi lokasi syuting itu sebagai destinasi wisata. Dan yang paling penting dari semuanya adalah storytelling, narasi yang kemudian kita hadirkan kepada calon wisatawan terkait dengan destinasi, cerita dan lain sebagainya. Kita tahu misalnya di Bandung dulu film Dilan, lokasi syuting rumah dari Milea itu malah ramai gitu dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian orang jadi rame-rame ingin foto, ingin merasakan nih atmosfer di rumah dari Milea gitu. Dan begitu juga misalnya ketika Laskar Pelangi sampai dibuat ya replika dari sekolah dari anak-anak Laskar Pelangi ini, kemudian orang datang untuk ngerasain pengalaman dan terkoneksi begitu dengan proses syuting dari film tersebut. Nah, jadi storytelling ini penting sekali. Jadi ada 3 hal ya tadi, pengembangan wisatanya, kemudian aktivasinya, dan storytelling. Tapi dari semuanya itu Mbak Nanda, yang paling penting adalah bagaimana kesiapan dari lokasi tersebut dari sisi 3A-nya. Jadi kalau kita bicara pariwisata tentu kita bicara 3 hal, yaitu ada atraksi, amenitas, dan kemudian yang selanjutnya adalah aksesibilitas. Jadi kita harus memastikan akses ke sana itu benar-benar bisa dijangkau, amenitasnya tersedia, ada hotel, ada dengan sanitasi yang baik, toilet yang bersih, dan lain sebagainya. Kemudian juga atraksinya apa yang kemudian, pengalaman apa yang akan kita tawarkan kepada calon wisatawan di lokasi syuting ini. Nah, 3 strategi yang disiapkan ini yang kita harapkan kemudian semakin membuat lokasi syuting film-film, baik film dalam negeri maupun film luar negeri itu menjadi daya tarik wisata yang bisa kita konversi kemudian ke jumlah kunjungan. Itu kan ujung-ujungnya adalah bagaimana kemudian jumlah kunjungan yang datang ke sana. Nah, tren wisata sekarang Mbak Nanda, menariknya adalah kalau dulu mungkin orang liburan itu ya udah sekadar pergi ke satu tempat menikmatinya, happy-happy selesai. Tapi tren global sekarang orang ingin datang ke satu tempat untuk mendapatkan pengalaman yang lebih otentik, pengalaman yang lebih lokal.
yang bisa connect, yang bisa berhubungan langsung dengan masyarakat lokal. Jadi saya pikir film-film seperti film Para Prasuk yang menunjukkan benar-benar budaya Indonesia, kalau tadi Mbak Amelia bilang budaya kerasukan kan sebenarnya tidak hanya ada di Indonesia secara luar negeri, tapi Indonesia itu begitu kental, masih ditemukan tradisinya. Pikir ini kemudian menjadi kekuatan dari pariwisata Indonesia, budayanya yang sangat kuat, dan terima kasih karena diangkat kemudian dalam film semakin membuat orang tertarik untuk datang, apalagi sudah diputar di luar negeri. Betul. Nah, berarti kalau misalkan Mbak Wamen juga menilai bahwa budaya ini juga sangat kuat begitu ya di film Para Prasuk, apakah ada kolaborasi dengan pelaku budaya lokal agar representasi dalam film ini tetap otentik, Mbak Wamen? Ya, kita selalu Mbak Nanda, dalam setiap atraksi di satu destinasi itu selalu melibatkan budaya lokal. Kita selalu melibatkan tentu saja dengan budayawannya, dengan pelaku budayanya, dengan masyarakat lokal yang ada di sana, pelaku UMKM lokal, dan semua yang terkait dengan satu destinasi itu. Karena pariwisata itu dengan seniman juga tentunya. Karena pariwisata itu kan semua tempat itu punya laut yang indah, pantai yang indah, tapi yang membedakan, yang memberi soul, memberi jiwa dari satu destinasi itu adalah orang-orang yang hidup di sana. Siapa yang hidup di sana? Ya masyarakatnya, kemudian budayawan yang ada di sana yang menjaga, melestarikan, dan menampilkan kebudayaan yang kemudian membuat orang jadi merasakan jiwa dari tempat itu. Kemudian seniman yang ada di sana, baik itu penarinya, pemain gamelan, dan sebagainya. Kemudian juga dengan UMKM di sana yang kemudian menghadirkan gastronomi lokal yang luar biasa. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya Mbak Nanda ya, bahwa kolaborasi itu kolaborasi pentahelix kalau mengembangkan pariwisata. Tidak bisa sendirian pemerintah saja dan sebagainya. Karena termasuk dengan masyarakat lokal, budayawan lokal, seniman lokal, dan semua yang ada di satu. Mereka adalah kekuatannya gitu. Jadi sangat harus gitu kita kolaborasi dengan mereka. Dan mereka tidak boleh hanya sekadar nontonin saja, tapi mereka yang harus menjadi pelakunya, mereka yang harus menghidupkannya, mereka yang harus memberikan jiwa dari pariwisata Indonesia gitu. Oke, pentingnya kesiapan dari berbagai lintas sektor untuk bisa menjadi bahu-membahu menyambut tren positif ini. Salah satunya adalah film Prasuk. Bagi Anda yang belum menyaksikannya, bisa langsung saja ke bioskop dan menyaksikan bagaimana merasakan kentalnya budaya Indonesia. Terima kasih sudah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Pagi hari ini, dan waktunya bersama kami Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa, dan ada produser film Para Prasuk, Amalia Rusti. Sehat selalu, selamat pagi. Terima kasih Bu Niluh. Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan pasukan Amerika Serikat terus memberlakukan blokade angkatan laut ke pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Gangguan terhadap pengiriman di Selat Hormuz terus berlanjut. Informasinya usai jeda, Saudara. Forum Organisasi Penyiaran Indonesia atau FOPI memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia bersama sejumlah pihak untuk meningkatkan jurnalisme berkualitas di tengah himpitan arus komunikasi. Tak hanya dihadiri Asosiasi Pers, Menteri Komunikasi dan Digital, KPI, hingga Dewan Pers juga ikut dalam gelaran Jalan Sehat sebagai simbol kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan media. Kegiatan Jalan Sehat dengan tema kolaborasi untuk informasi berkualitas dan keberlanjutan media digelar di kawasan Sudirman dengan rute dari stasiun BNI menuju Bundaran HI dan kembali ke titik awal. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Komdigi Mutia Hafidz, Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, dan sejumlah asosiasi pers. Sejatinya ingin menumbuhkan kembali bahwa tentu industri pers khususnya penyiaran harus terus maju di tengah gempuran digitalisasi saat ini, bahwa media konvensional harus bisa tetap eksis dan hidup di tengah new media. Kemudian yang kedua, nilai-nilai terhadap produk-produk jurnalistik yang berkualitas di tengah gempuran berbagai informasi. Dan tentu juga salah satu tantangan dunia saat ini adalah misinformasi. Ini menurut gue bahwa misinformasi dijadikan tantangan global kedua,
Dan kita tentu bersepakat bahwa pers, teman-teman penyiaran yang hadir hari ini, tadi kita sepakat juga dengan Ketua Dewan Pers untuk bisa menjadi garda, bisa menjadi palang yang kemudian terus menjaga nilai-nilai yang benar. Kita pantau peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di kawasan Car Free Day Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Aufa Farid. Putu, bagaimana kegiatan Jalan Sehat tadi dan apa saja kegiatan lain selain Jalan Sehat dan apa sih sebenarnya tujuan yang ini dicapai dalam acara ini? Selamat pagi Bremana dan juga saudara. Sebenarnya kalau nggak harus laporan sama Bremana, saya udah ikut Zumba di sini karena sekarang setelah semua peserta ini melakukan jalan sehat begitu ya di Hari Kebebasan Pers Dunia yang jatuh pada hari ini dan juga diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat begitu dari unsur pemerintah, organisasi pers, insan pers bahkan juga masyarakat umum. Sekarang agendanya lagi pada Zumba nih Bremana dan juga saudara. Jadi kalau Anda bisa dengar nih, saya udah mulai pengen ikutan gitu ya karena semuanya udah mulai masuk lagi ke area dalam dan lagi pada Zumba semua. Jadi musik-musiknya juga udah musik-musik yang bersemangat. Tadi sekitar pukul 6.30 sampai dengan memasuki sekarang begitu ya sudah memasuki pukul 8. Mereka terlebih dulu jalan sehat begitu dari titik saya melaporkan saat ini yaitu di kawasan Sudirman di depan stasiun BNI menuju ke Bundaran HI dan kemudian kembali lagi ke kawasan ini untuk Zumba tadi. Dan kalau kita bicara soal siapa saja yang hadir dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia, ini tentu kalau kita harus lihat dulu temanya Bremana dan juga saudara, di mana tema yang diangkat ini adalah mendorong begitu ya jurnalisme berkualitas dan juga tentu yang menjadi fokus utamanya adalah mempertahankan keberlanjutan media. Tentu kalau kita ingin jurnalisme berkualitas yang bisa memberikan informasi terverifikasi, ini harus ada keberlanjutan media, di mana itu menjadi peran utama dari media-media yang saat ini tentu saja begitu ya sudah terdaftar. Ini harus ada kolaborasi antar elemen begitu, bukan hanya dari industrinya saja yang harus terus kreatif menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tapi juga ada unsur-unsur lain seperti misalnya dari pemerintah tadi juga hadir begitu ya, ada Menteri Komdigi yakni Mutia Hafidz, kemudian ada dari KPI Pusat juga yang mengawal agar konten-konten yang kemudian diproduksi oleh industri media ataupun juga oleh jurnalis-jurnalis yang ada begitu ya, ini tetap mempertahankan fakta dan juga kebenaran sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tengah informasi yang kalau sekarang kita lihat nih Bremana scroll media sosial ada informasi, scroll yang lain ada informasi tapi belum tentu benar. Nah, peran media inilah yang kemudian diharapkan bisa menjadi kompas bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat. Ini yang tadi juga salah satu pesan yang disampaikan begitu oleh Menteri Komdigi dan juga Ketua Dewan Pers ini juga turut hadir begitu untuk juga mengawal, melindungi kerja-kerja jurnalistik agar tadi disampaikan tetap bisa bebas, memiliki kebebasan untuk berekspresi, kemudian berkreasi, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai jurnalisme. Salah satunya adalah menyampaikan kebenaran dan menyuarakan untuk mereka-mereka yang tidak bisa bersuara secara lantang. Jadi kalau kita lihat begitu ya, bukan hanya secara simboliknya saja pesan-pesan yang kemudian terus diperjuangkan di Hari Kebebasan Pers ini, tapi juga dari kegiatannya, di mana kalau media mau terus berkelanjutan ya tentu saja insan persnya harus sehat. Makanya pilihannya adalah jalan sehat dan Zumba tadi. Jadi kalau kita lihat begitu ya, kegiatan hari ini tentu tidak hanya perayaan peringatan dari kebebasan pers ini tidak hanya lewat peringatan pada jalan sehat saja, tapi ini adalah kegiatan berkelanjutan yang harus terus dilakukan secara bersama-sama, melibatkan sejumlah elemen begitu agar tujuannya bisa tercapai dan industri media ini masih tetap bisa hidup di tengah gempuran informasi yang begitu banyak. Bremana, sekali lagi saya mau menyampaikan juga kepada Anda, selamat Hari Kebebasan Pers Dunia. Semoga kita bisa bebas berekspresi, bebas berkreasi, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai akurat tadi. Bremana. Ya, Putu, tentunya selain pihak-pihak tadi ada juga insan-insan pers yang juga datang ke sana, termasuk Anda juga. Apa sih sebenarnya yang kemudian ingin disampaikan oleh para pelaku industri media pers khususnya yang ada di sana, terutama memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia hari ini, Putu?
Tentu saja tadi yang disampaikan juga begitu ya, tadi saya sempat bertanya secara langsung kepada Menteri Komdigi Mutia Hafiz terkait dengan bagaimana kemudian kita punya kebebasan, keleluasaan dalam memberikan kritik sebagai pengingat begitu, karena itu juga salah satu fungsi media sendiri sebagai pengingat dari pemerintah ataupun juga para pejabat, dan di satu sisi juga kita bisa menyuarakan apa sih sebetulnya kepentingan-kepentingan dari masyarakat, apa keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, dan tadi disepakati begitu oleh Dewan Pers, Ketua KPI, kemudian juga dari pemerintah yang hadir dalam kegiatan hari ini adalah Komdigi begitu ya, Kementerian Komunikasi dan Digital, bahwa hal tersebut masih tetap bisa dilakukan begitu asalkan tadi tetap berada pada kaidah-kaidah jurnalisme. Jadi sebetulnya pesan yang mau disampaikan hanya satu, jangan lupa tetap menyaksikan dan juga menikmati karya-karya jurnalisme, karena di tengah gempuran informasi tadi Bremana dan juga saudara, harapan kami sebagai insan pers tentu saja masyarakat bisa mendapatkan informasi yang tepat dan akurat ya dari media-media ataupun juga dari kami insan pers. Bremana. Betul. Selamat Hari Kebebasan Pers untuk Anda juga Putu dan insan pers yang hadir di sana juga. Terima kasih dan juga jangan lupa selamat Zumba habis ini, keburu Zumbanya selesai ya. Terima kasih nih Putu Trisnanda dan juga juru kamera Alfa Farid melaporkan langsung dari kawasan Sudirman Jakarta. Kita beralih ke informasi mancanegara, saudara. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM pada hari Jumat merilis rekaman baru yang diklaim menunjukkan pasukan Amerika Serikat terus memberlakukan blokade angkatan laut ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Gangguan terhadap pengiriman di Selat Hormuz terus berlanjut. Rekaman menunjukkan pasukan menaiki helikopter dan lepas landas, sementara beberapa kapal berpatroli di perairan. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen. Dalam pernyataan CENTCOM di akun X, hingga saat ini 45 kapal komersial telah diperintahkan untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan untuk memastikan kepatuhan. Kepada wartawan di Gedung Putih, Presiden Trump mengatakan ada dua pilihannya terkait Iran, yakni menghancurkan mereka atau mencoba membuat kesepakatan. Pernyataan Trump ini disampaikan di tengah laporan dari media Iran bahwa Teheran telah mengirimkan tanggapan terbarunya terhadap revisi Amerika Serikat atas kesepakatan potensial melalui perantara Pakistan. You had the CENTCOM commander come in here yesterday. Was he briefing you on a different approach, options? What kind of options? How would it look different? There are options. I mean, do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. Do you want to go blast the hell out of him? I'd prefer not. On a human basis, I prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast them away, or do we want to do something? They're a very disjointed unitship, as you can understand, Peter. Very disjointed. I mean, they're not getting along with each other, and it puts us in a bad position. One group wants to make a certain deal, the other group wants to make a certain deal, including the hardliners. The hardliners want to make a deal too. Why wouldn't they? They have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft, they have no nothing. Dalam pernyataan yang dibacakan penyiar berita televisi, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mojtaba Khamenei bilang Republik Islam Iran akan melindungi kemampuan nuklir dan juga rudal Iran sebagai aset nasional. Mojtaba diyakini berusaha mengambil sikap tegas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya mencari kesepakatan yang lebih luas guna memperkuat gencatan senjata yang saat ini dinilai sedang rapuh. امروز برانگیختگی معجزه‌گون ملت ایران منحصر در 10 میلیون جان فدای مبارزه با صهیونیسم و آمریکای خونریز نمانده و پیشاپیش صفوف به هم پیوسته امت مبعوث شده اسلامی 90 میلیون هموطن غیور و شریف ایرانی داخل و خارج از کشور تمامی ظرفیت‌های هویتی، معنوی، انسانی، علمی، صنعتی و فناوری‌های پایه‌ای و نوین از نانو و بیو تا هسته‌ای و موشکی را سرمایه ملی خود فرض کرده و همچون مرزهای آبی، خاکی و هوایی پاسدار آن خواهند بود.
Sebaliknya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kembali Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Trump takut Iran akan memakainya untuk menyerang Israel, Timur Tengah, Eropa, atau bahkan Amerika. Well, you cannot give Iran a nuclear weapon. It's all I can say. We cannot. Because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. We've taken apart. We've taken their Air Force is non-existent. It's gone. Militer Israel merilis video serangan yang diklaim menyasar infrastruktur milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Salah satu di antaranya adalah stadion sepak bola di Ben Jbeil. Video yang dirilis Israel pada hari Jumat menunjukkan ledakan di sejumlah lokasi. Militer Israel mengklaim jika serangan ini menargetkan posisi-posisi milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Dalam video juga menunjukkan stadion sepak bola Ben Jbeil telah hancur dan dikuasai oleh militer Israel. IDF menghancurkan stadion tersebut setelah mendeteksinya sebagai jebakan dan pusat infrastruktur Hizbullah. Sebelumnya, serangan udara Israel menyasar kota Habosh di distrik Nabateh, Lebanon Selatan, mengakibatkan 6 orang tewas. Militer Israel mengatakan serangan menyasar bangunan persembunyian kelompok Hizbullah. Sejumlah korban luka dan tewas akibat serangan jet tempur Israel dibawa ambulans ke sejumlah rumah sakit. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret telah mencapai lebih dari 2.600 orang. Sementara serangan drone yang membawa bahan peledak dari Lebanon Selatan terus menyasar wilayah Israel. Drone yang diduga milik Hizbullah menghantam kendaraan di Israel pada hari Jumat. Akibat serangan, 2 warga Israel mengalami luka. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan kemungkinan serangan baru jika kesepakatan tidak tercapai dengan Lebanon. Sementara itu, rekaman serangan Hizbullah terhadap kendaraan Hummer milik tentara Israel terjadi di kota Al-Bayada, Lebanon Selatan pada 29 April lalu melalui serangan udara. Di masa menunggu puncak ibadah haji, para jemaah memanfaatkan waktu dengan mengunjungi berbagai destinasi wisata di Madinah, Arab Saudi, salah satunya kebun kurma. Di sana para pengunjung bisa mencicipi langsung beragam jenis kurma unggulan. Informasi selengkapnya usai jeda. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 2 bus jemaah haji yang membawa jemaah dari embarkasi Surabaya dan embarkasi Jakarta Bekasi terlibat tabrakan saat berwisata di Jabal Magnet, Madinah. Kecelakaan terjadi antara bus yang membawa rombongan embarkasi Surabaya menabrak lambung bus yang ditumpangi embarkasi Jakarta Bekasi. Dari video yang direkam, tampak beberapa bagian bus rusak, termasuk kaca bus yang pecah. Menurut laporan, 10 jemaah mengalami luka. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut akan mencabut izin KBIHU atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh yang tidak ikuti aturan Kemenhaj. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat, telah terjadi kecelakaan jemaah haji Indonesia. Jadi 2 KBIHU-nya itu memobilisasi city tour tanpa izin dari pimpinan kloter di sana.
tanpa izin juga dari petugas haji yang ada di sana. Nah, 2 KBIHU ini sudah kami peringatkan, sekali lagi melakukan hal-hal seperti itu tanpa koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh, kami akan cabut izinnya. Tani, terus dulu dibayar setoran awalnya dulu. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut akan mencabut izin KBIHU atau kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang tidak ikuti aturan Kemenhaj. Hal itu disampaikan Dhanil Anzar setelah meninjau asrama haji Donohudan di Kecamatan Gemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dhanil bilang 2 KBIHU tersebut memobilisasi city tour tanpa izin dari pimpinan kloter dan petugas haji di sana. Kemudian pihaknya telah memperingatkan KBIHU agar tidak bergerak sendiri yang merugikan calon haji. Ia pun menyebut akan mencabut izin KBIHU jika tidak mengikuti aturan Kemenhaj. Mereka berangkat secara mandiri diorganisir oleh KBIHU-nya. Nah, 2 KBIHU ini sudah kami peringatkan, sekali lagi melakukan hal-hal seperti itu tanpa koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh, kami akan cabut izinnya. Jadi saya sudah memperingatkan semua KBIHU jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat waktu jamaah itu banyak tersisa dan lelah, apalagi kemudian diikut sertakan dengan pungutan-pungutan yang tidak rasional. Kementerian Haji dan Umroh kembali memberangkatkan jemaah haji dari Madinah ke Mekah. 18 kloter diberangkatkan pada Sabtu pagi hingga malam. 392 jemaah haji dari embarkasi Makassar tiba di kota Mekah dari Madinah. Selanjutnya jemaah haji akan menginap di Hotel Sektor 3 di wilayah Sisyah. Setelah beristirahat, jemaah selanjutnya melakukan umroh wajib di Masjidil Haram. Mereka akan menginap di Mekah hingga puncak haji tiba nanti. Selamat datang Pak Haji. Sebagai informasi, kita sudah menerima kedatangan jemaah dari tanggal 30 April hari pertama dan kemarin tanggal 1 Mei hari kedua. Ya. Alhamdulillah sudah kedatangan jemaah di hari pertama sebanyak 12 kloter, kemudian hari kedua sebanyak 15 kloter. Dan insya Allah hari ini tanggal 2 Mei kita akan menyambut kedatangan para jemaah sebanyak 18 kloter. Di masa menunggu puncak ibadah haji, jemaah memanfaatkan waktu dengan berziarah dan mengunjungi berbagai destinasi wisata di Madinah, Arab Saudi. Salah satunya kebun kurma. Di sana para pengunjung bisa mencicipi langsung beragam jenis kurma unggulan. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selama di Madinah, Arab Saudi, sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh jemaah haji Indonesia adalah mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan menarik di kota ini. Salah satunya adalah mengunjungi kebun kurma. Dan saya saat ini berkesempatan untuk mengikuti jemaah haji Indonesia dalam melakukan atau melaksanakan city tour ke kebun kurma yang berada di kota Madinah. Sesampainya di lokasi ini, ternyata jemaah haji Indonesia langsung disambut dengan toko yang menyajikan aneka macam kurma unggulan. Nah, salah satunya adalah kurma ajwa yang menjadi favorit atau khas dari kota Madinah, Arab Saudi. Saya tidak ingin kehilangan momen untuk membeli dan mencicipi langsung kurma dari kebunnya. Kita akan tanyakan dengan jemaah haji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Mulyati. Ibu Mulyati dari Kota Padang. Dari Kota Padang, Sumatera Barat. Mau beli oleh-oleh untuk tetangga, untuk keluarga. Ini beli kurma apa, Bu? Jenisnya? Ini namanya jenis kurma Serambi Madinah. Oh, khas dari Madinah. Iya. Harganya berapa, Bu? Saudaranya Sukari. Saudaranya Sukari. Jadi kurma juga bersaudara ya, Bu ya? Coba boleh perlihatkan. 3.200.000. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu ya. Selamat berbelanja lagi, Bu. Selain kacang-kacangan, ada juga aneka coklat yang bisa dinikmati oleh jemaah haji Indonesia untuk nyemil-nyemil selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Kegiatan City Tour dengan mengunjungi kebun kurma ini diharapkan memberikan pengalaman tambahan bagi jemaah haji Indonesia di tengah rangkaian ibadah haji yang dilakukan di Tanah Suci. Sehingga setelah ini jemaah haji Indonesia bisa menjalani rangkaian ibadah haji dengan kondisi fisik dan stamina yang lebih segar dan bahagia. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. Dan saudara, jangan beranjak karena kami akan kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya di Tiongkok, arus lalu lintas sudah diatur oleh polisi robot. Seperti apa? Informasi saat lagi, saudara. Masuk di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Dua bangunan bengkel las di Jalan Jelambar Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat hangus terbakar pada Sabtu malam. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik yang memicu percikan api di lantai 2 bangunan. Kobaran api dengan cepat membesar dan juga merambat ke bangunan di sekitarnya, saudara. Saksi menyebut kebakaran diduga dari korsleting listrik dan juga percikan listrik mengenai kasur hingga membakar bangunan di lantai 2. Dua bangunan terdampak dan seluruh barang di dalamnya hangus. Tidak ada korban jiwa maupun luka. 13 unit mobil damkar dan 65 personil dikerahkan untuk bisa memadamkan api. Awalnya ini di kasur mercik dari listrik. Nah, pas saya lagi nongkrong itu udah nggak mau pakai air, nggak bisa. Apar-aparnya habis. Oh, ini workshop. Iya, workshop bengkel las. Ini cuman 2 lantai doang sih. Hangus semua, bakar semua. Hangus semua, iya. Sama kantor sebelah ini nih. Totalnya hari biasanya? Oh, kalau hari biasa itu 3 orang. 3 orang, tapi semuanya aman hari ini? Semuanya aman hari ini. Polisi telah menangkap 4 pelaku pembunuhan lansia disertai perampokan di Pekanbaru, Riau. 2 pelaku ditangkap di Aceh Tengah, sementara 2 pelaku lainnya ditangkap di Kota Binjai, Sumatera Utara. Korban sebelumnya dirampok dan tewas di rumahnya oleh 4 pelaku pada Rabu lalu. Pelaku juga mencuri barang berharga milik korban. Kapolres Pekanbaru Kombes Muharman Arta menyatakan tim gabungan Resmob Jatan Ras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 4 pelaku kasus curas yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia di Rumbai, Pekanbaru. 2 pelaku ditangkap di Aceh Tengah dan 2 lainnya diamankan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Akan ada jumpa pers terkait detail pengungkapan kasusnya, seperti kami kutip dari rilis Kapolres Pekanbaru Kombes Muharman Arta kepada grup WhatsApp wartawan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Tiongkok resmi mengoperasikan regu polisi lalu lintas robot pertama di kota Huangzhou. Sebanyak 15 robot diterjunkan di kawasan wisata dan juga jalur utama saat libur hari buruh. Robot ini bertugas mengatur lalu lintas, mencegah pelanggaran, serta memberikan informasi kepada wisatawan. Dengan teknologi cerdas ini, saudara, robot mampu mendeteksi pelanggaran dan juga merespons permintaan secara cepat. Kehadiran diharapkan meningkatkan efisiensi dengan tetap mendampingi petugas manusia. Dan informasi dari Tiongkok tadi ya, sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Beriman Atenaya. Dan saya Nanda Aprilia, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.